Shalom, shalom, shalom. Jaminan kepastian keselamatan kekal. Ada satu topik pengajaran Alkitab yang tidak begitu disukai oleh kebanyakan orang, yaitu tentang jaminan kepastian keselamatan kekal atau jaminan keselamatan masuk surga. Bahkan kebanyakan orang beragama Kristen tidak begitu suka dengan topik pembicaraan tentang jaminan kepastian keselamatan kekal atau jaminan keselamatan masuk surga ini. Ketika saya dulu diutus menginjil ke Sumatera Utara, setiap kali saya menjumpai orang yang saya kenal maupun yang belum saya kenal, saya selalu bertanya kepada mereka, apakah Bapak Ibu Saudara atau percaya tentang adanya jaminan kepastian keselamatan kekal atau jaminan keselamatan masuk surga? Tidak sedikit di antara mereka yang protes cuek bebek. Tahu Bapak Ibu Saudara seperti apa protes cuek bebek? Mereka bilang masuk surga melulu, itu aja yang dibicarakan terus, kata mereka. Padahal mereka itu saya tahu rajin sekali ke gereja, apalagi sudah memasuki bulan hari raya Natal, bulan Desember seperti sekarang ini, mereka sangat bersemangat bergereja. Tetapi di tengah-tengah semangat yang seperti itu, mereka tidak begitu senang membicarakan tentang adanya jaminan kepastian keselamatan kekal atau jaminan keselamatan masuk surga sebagaimana diajarkan Alkitab yang kita miliki yang sudah ada di tangan kita bahkan sejak kita masih usia anak-anak sekolah minggu. Jadi rupanya itu satu masalah besar di dalam kekristenan. Senang mereka dan bergembira menyambut berita kelahiran Yesus Kristus, tapi tidak suka mendengar jaminan kepastian keselamatan kekal atau jaminan keselamatan masuk surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita sangat menyambut dan bergembira mendengar berita Alkitab tentang kelahiran Yesus Kristus. Tapi harus senang juga mendengar berita tentang kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Yang bahkan terlebih lagi harus senang dan bersukacita mendengar tentang berita anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa sebagai orang-orang percaya kepada kita Allah telah berjanji memberikan jaminan kepastian 100% bahwa kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti dijamin masuk surga. Amin. Orang-orang yang beragama Kristen kebanyakan lebih senang berkata, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Tuhan. Mudah-mudahan, benarkah kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Tuhan di hari yang akan datang? Ataukah kita pasti dijamin masuk surga? Oleh firman Tuhan, tentu dijamin 100% kita pasti selamat masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Meskipun ayat ini ditujukan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya orang Israel waktu itu, tetapi kita juga bisa mengambil makna yang sama tentang adanya jaminan kepastian keselamatan kekal bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus, yaitu tubuh Kristus saat ini. Tadi dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Wow, namamu, namaku, nama kita semua telah tertulis di dalam surga, dalam kitab yang kudus, kitab kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Suatu pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa, memberikan jaminan kekal bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi berapa banyak orang yang mengaku percaya Yesus menjadikan firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 20 ini sebagai dasar untuk sukacita mereka.
Biasanya orang banyak merasa bahagia hidupnya. Kalau ditanya apakah menurutmu hidup itu menyenangkan, jawabannya adalah yes. Namun apabila dilanjutkan dengan pertanyaan apa alasannya, ya puji Tuhan, tahun ini keluarga kami sehat-sehat semua, tidak ada yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja, anak saya sudah lulus sarjana, banyak rezeki dan lain-lain. Jarang sekali ada orang yang menjawab, ya saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan selalu sukacita dalam hidup ini, karena saya tahu kapanpun saya mati, saya sudah Tuhan jamin pasti masuk surga, nama saya sudah terdaftar di surga, sudah tertulis di surga. Jarang sekali kita menemui orang yang punya jawaban seperti itu, saudara-saudara. Saya beri tantangan kepada Bapak Ibu Saudara, cobalah tanyakan hal itu kepada teman, famili atau orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kenal. Survei membuktikan 99% manusia tidak mengetahui dari Alkitab bahwa Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah menyediakan jaminan kepastian keselamatan kekal atau jaminan keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi benarkah Alkitab mengajarkan tentang janji Allah ada jaminan kepastian keselamatan kekal atau jaminan keselamatan masuk surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Mari kita lihat dulu firman Tuhan berikut ini. Kita baca Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Coba kita perhatikan dengan baik-baik kata-kata Tuhan Yesus ini, dan aku memberikan. Siapa dimaksud dengan kata aku memberikan di dalam ayat ini? Tentu Tuhan Yesus, bukan aku, juga bukan diri Bapak Ibu Saudara yang memberikan, tetapi Yesus yang memberikan. Memberikan apa? Yesus memberikan apa? Bapak Ibu Saudara, hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Yesus tidak perlu memberikan hidup yang sementara kepada mereka yang sedang hidup di dunia ini. Kenapa? Ya, karena kita sudah memiliki hidup yang sementara itu. Dan kita semua sedang menjalaninya, bukan? Jadi hidup yang bagaimana lagi yang diperlukan dari Tuhan Yesus sementara kita menjalani hidup yang sementara di dunia ini? Tentu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, hidup kekal inilah yang Yesus berikan kepada setiap yang percaya kepadanya. Dan kita perlu mengetahui perbedaan daripada hidup yang kekal dan hidup yang sementara, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang sementara yang sudah kita peroleh atau miliki saat ini itu adalah hidup yang bisa lenyap, berakhir atau menghilang. Sedangkan hidup yang kekal yang telah kita peroleh atau yang diberikan oleh Yesus yang kita miliki, telah kita miliki sejak kita percaya Yesus. Sejak kita percaya Yesus Kristus telah menghapuskan semua dosa kita. Hidup kekal itu ada enggak kemungkinan bisa hilang dari diri kita, Bapak Ibu Saudara? Di sini letak kekeliruan banyak orang yang tidak memahami apa itu keselamatan dalam Kristus Yesus. Tidak bisa hilang hidup yang kekal. Namanya juga hidup yang kekal. Hidup abadi. Bagaimana caranya bisa hilang keabadian? Kalau hidup yang sementara, hal-hal yang sementara, jelas itu bisa hilang. Namanya juga sementara. Semua yang bersifat sementara itu bisa hilang. Tetapi yang bersifat kekal, masa kan bisa hilang yang bersifat kekal? Nah, jadi dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, hidup kekal itulah keselamatan. Jadi apabila kita katakan kita sudah percaya kepada Yesus, kita memiliki hidup yang kekal, itu artinya kita sudah selamat, kita telah diselamatkan, dan itu tidak bisa hilang
keselamatan itu, karena keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Tetapi Bapak Saudara tahukah, banyak orang, termasuk orang-orang beragama Kristen yang percaya dan bahkan mengajarkan bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus itu bisa hilang. Nah, keyakinan seperti itu, keselamatan dalam Yesus bisa hilang, bukanlah ajaran Alkitab, tetapi itu ajaran manusia yang belum benar-benar memiliki hidup yang kekal. Begitu jelasnya tadi di Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan mereka, yaitu mereka yang percaya, pasti tidak akan binasa sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Jadi apa sih artinya sampai selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara? Ya, sampai selama, ya, apakah selama kita tidak berbuat dosa? Itu artinya, benarkah? Apakah sampai selama kita setia kepada Yesus? Kalau tidak setia kepada Yesus, ya berarti keselamatan kita bisa hilang. Apakah itu yang dimaksud dari perkataan Yesus pasti tidak bisa binasa sampai selama-lamanya? Tentunya tidak, saudara-saudara. Kita juga sudah lihat tadi di ayat 10, ayat 28-29, Yesus katakan, tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku, dari tangan Yesus. Orang-orang percaya tidak akan bisa direbut, tidak bisa dilepas. Ayat 9, Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa daripada siapapun, dan mereka, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak dapat merebut setiap orang yang percaya itu dari tangan Bapa di sorga. Karena tangan Bapa di sorga lebih kuat, lebih besar, lebih berkuasa dari kuasa apapun. Coba kita lihat lagi dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain. Mari kita lihat dalam Roma 8:31-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi ada saja orang yang mendengarkan penjelasan firman Tuhan seperti ini dengan berkata, wah, kalau begitu bebaslah kita berbuat dosa, mencuri, merampok, atau karena bisa sekali selamat, tetap selamat untuk selamanya. Mari kitalah hidup sesuka hati kita. Bapak Ibu Saudara, respon orang-orang yang skeptis atau orang-orang yang tidak mau percaya seperti itu bukanlah menggambarkan orang-orang yang telah mengerti apa itu keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu adalah jawaban orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, siapa yang mengajarkan bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu adalah kekal adanya? Siapa yang mengajarkan bahwa tidak ada lagi kuasa apapun dan dimanapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus? Tentu Yesus dan Paulus yang mengajarkannya. Nah, setelah Yesus dan Rasul Paulus mengajarkan hal itu, apakah ada selanjutnya Yesus dan Paulus mengatakan kepada jemaat, karena itu bebaslah kamu berbuat dosa? Apakah Yesus dan Paulus terbukti berbuat dosa dengan berpegang kepada ajaran jaminan kepastian keselamatan kekal atau jaminan
kepastian masuk surga. No, justru sebaliknya, dengan berpegang teguh kepada pengajaran firman Tuhan, yaitu keselamatan kekal diperoleh setiap orang yang percaya sekali untuk selamanya, atau jaminan kepastian masuk surga bagi setiap orang percaya sekali untuk selamanya. Yesus dan Rasul Paulus terbukti sanggup menjalani hidup yang kudus dan berkenan senantiasa kepada Allah Bapa di sorga dengan sempurna. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sangat yakin dengan firman Tuhan, bahwa kebenaran kasih karunia Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita sekali untuk selamanya pasti memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar? Bukankah itu juga harus berarti kita harus menjaga atau mempertahankan keselamatan itu? Nah, coba kita lihat hal ini dalam Alkitab kita di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu ayat firman Tuhan yang paling banyak disalahpahami oleh umat Kristen di dunia ini. Tentu sebabnya adalah karena para pengkhotbah lah yang lebih dulu keliru memahaminya, sehingga keliru pula mengajarkannya, dan jemaat pun ikut keliru memahaminya. Kekeliruan mereka di mana? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab banyak kata yang sama tetapi pengertiannya berbeda-beda. Contohnya, ketika Yesus bertemu perempuan Samaria di sumur Yakub yang dikisahkan dalam Yohanes pasal 4, Yesus berkata kepada mereka, kepada perempuan itu, berilah aku minum, maka aku akan memberikan kepadamu air hidup yang membuat engkau tidak akan haus lagi. Air yang ada pada perempuan Samaria itu adalah air biasa, air minum biasa yang sifatnya natural, sedangkan air yang ada pada Yesus, yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, adalah air yang bukan biasa seperti yang ada pada perempuan Samaria itu, tetapi air yang ada pada Yesus adalah air kehidupan yang kekal, yang supernatural, yaitu firman Allah. Jadi kata yang sama tetapi beda arti, itu hal yang biasa dan banyak kita temui di dalam Alkitab. Maka untuk membedakan pengertian kata yang sama tersebut, maka harus kita lihat konteksnya atau kaitan kata tersebut dengan kata atau kalimat yang sebelumnya atau sesudahnya, termasuk kata keselamatan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 ini. Kita tahu dari ayat 1 pasal 1 surat Filipi ini. Mari kita buka dulu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Filipi pasal 1 ayat 1 dan 6. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik, jemaat dan diaken. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Orang-orang Filipi ini adalah orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Mereka bukanlah orang-orang berdosa yang di luar Kristus Yesus. Artinya mereka ini adalah jemaat kudus milik Allah yang telah diselamatkan melalui iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bukan karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun setelah mereka, jemaat kudus di Filipi ini, mengalami keselamatan kekal, kini mereka diminta oleh Allah melalui Rasul Paulus supaya mereka menunjukkan kepada orang luar, yaitu mereka yang belum percaya atau yang belum diselamatkan, bahwa posisi orang-orang kudusnya, posisi jemaat di dalam Kristus Yesus benar-benar sudah ada di dalam jaminan keselamatan yang sempurna.
Lewat apa itu bisa kita tunjukkan atau kita perlihatkan? Kalau kita lihat dalam terjemahan King James Version, di dalam Alkitab King James Version, versi Alkitab King James, dikatakan di sana, work out your own salvation, artinya kerjakan keluar keselamatanmu itu. Nah, kalau kita lihat di konteksnya ayat 12 ini, di ayat-ayat berikut ya, di Filipi pasal 2 ayat 2 dan 4, dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus menasihati jemaat kudus itu supaya apa? Supaya menjaga, supaya mempertahankan, dan supaya mereka memelihara kesatuan hati dengan jalan mengutamakan kebersamaan, yaitu satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan bersama-sama dalam pelayanan di dalam jemaat. Sehingga orang-orang luar, yaitu mereka yang belum percaya, dapat melihat kesatuan jemaat kudusnya dalam aplikasinya, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi jelaslah kalimat pendek, tetaplah kerjakan keselamatanmu, dalam Filipi 2 ayat 12 ini bukan lagi berbicara tentang keselamatan masuk sorga, tetapi lebih kepada menjaga keselamatan dari perpecahan jemaat kudus milik Kristus, supaya jemaat kudus milik Allah ini seia sekata dalam pelayanan. Ini bukan urusan sorga lagi, sehingga nampak nyata kesaksian kekuatan Roh Kudus yang menjaga damai sejahtera dalam jemaat kudusnya Tuhan. Amin. Nah, jadi kesimpulan kita, dapatkah sekarang ini kita mengetahui dengan pasti kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan dunia ini? Kita buka ayat referensi terakhir untuk pembahasan topik jaminan kepastian keselamatan kekal hari ini. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 15, ayat 13 maksud saya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan juga berdasarkan ayat firman Tuhan ini, kamu yang tidak percaya kepada Yesus anak Allah tidak akan pernah tahu bahwa kamu telah memiliki hidup yang kekal. Sampai kamu percaya barulah kamu tahu bahwa kamu telah pasti masuk surga. Karena itu janganlah sampai terlambat. Percayalah sekarang kasih karunia Tuhan yang telah menjamin keselamatanmu kekal. Karena besok mungkin kamu sudah terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan.